Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan kali ini akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Berperan sebagai coach, observer, dan coaching. Saya Asep Deni Nugraha dari SMA Negeri 1 Rongga. Saya Maman dari SDN Palasari. Saya Elinur Layali dari SMP Negeri 2 Cipongkor. Bagaimana cara praktik kami? Silakan tonton video berikut ini. Ya betul. Sudah. Nah, kemarin kan meminta saya untuk menjadi observer nanti saat ibu melakukan coaching ya. Nah, yang saya ingin sampaikan ya, alhamdulillah bersedia lah insya Allah ya untuk melaksanakan nanti ibu coaching saya juga sebagai observer. Nah, saja di sini nanti sebagai acuan juga untuk saya sudah ada beberapa rubrik di mana nanti ibu melakukan percakapan apakah sesuai dengan alur kurva nanti ya, bagaimana tujuannya, terus identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab yang nanti akan digali dari kunci yang akan jadi kunci ini ya. Nah, sebelum ke sana izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan ya Ibu. Siap. Di sini yang pertama ya Ibu, kompetensi ya yang saya ingin bantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana saja dan Ibu kembangkan. Kompetensi kayaknya semuanya sih Pak, saya ingin mengembangkan semuanya. Saya ingin mengembangkan kompetensi dalam kehadiran penuh, mendengarkan aktif, juga membuat pertanyaan yang yang berbobot gitu, seperti itu. Inginnya ketiga-tiganya. Nah, Ibu tadi punya ketiga-tiganya, Ya. hanya saja di sini yang ingin menjadi fokus yang ingin saya amati dari ketiga ini ya, apa tiga spesifiknya yang akan saya observasi. Spesifiknya dari tiga itu ya, dari tiga kompetensi itu saya inginnya inilah pertanyaan berbobot aja Pak. Iya. Spesifik ya. Karena sulit. Sulit. Nah, tadi alasan karena sulit, boleh lebih lebih jelas lagi alasannya untuk Ibu memilih kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot apa alasannya? Oh iya, sulitnya itu jadi inginnya gini, kalau saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot, jadi si coach juga bisa menggali ya. Jadi saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot agar coach saya itu bisa bisa menggali kelemahan dan kelebihannya dia. Jadi si coach nanti mudah-mudahan bisa mengidentifikasi segala permasalahannya, merencanakan solusinya, aksinya apa saja, ada alternatif apa saja yang dia punya, sampai akhirnya coach saya dengan perbincangan itu bisa memperoleh solusi dari permasalahan dia sendiri gitu. Jadi mudah-mudahan kalau diamati bahwa ini pertanyaan berbobotnya harus bagaimana gitu, seperti itu, kurang lebih lah Pak, kurang lebih menjadi harapan dari Ibu ya. Ya, harapan dari saya bisa membuat pertanyaan berbobot gitu. Jadi yang saya simpulkan dari tadi ya, yang ingin Ibu kembangkan punya hak ini juga menjawab pertanyaan selanjutnya tentang apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama. Tadi Ibu kan bisa menggali informasi dari kunci yang akan Ibu kunci nanti ya, seperti itu. Terus juga bisa menggali juga kunci nanti juga bisa menginformasikan bagaimana cara penyelesaian masalah yang dia hadapi.
Mungkin yang saya tangkapnya seperti itu ya. Ya, betul Bapak, betul. Bagaimana yang itu juga bisa menjadi indikator tadi untuk saya menilai ya. Oh iya Bapak, iya. Indikatornya mungkin bagaimana kucing ini bisa megang informasi masalahnya, dan juga nanti bisa di pertanyaan ibu yang berobat ini bisa merumuskan apa penyelesaian dari masalah yang dihadapi oleh kucing. Itu ya ibu ya. Iya betul Bapak. Boleh itu ya. Iya, iya. Mudah-mudahan saya bisa. Doanya Pak. Pertanyaannya mungkin itu saja ibu ya. Selanjutnya ibu bisa melaksanakan kucing dengan kucingnya. Nanti saya juga akan mengobservasi. Mohon bisa dianu, mungkin ada beberapa catatan nih ibu ya. Iya, siap. Untuk sekarang mungkin kita akhiri saja ibu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapnya bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Asep? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, sehat ibu. Alhamdulillah. Ibu bagaimana kabarnya juga? Alhamdulillah sehat juga, luar biasa juga. Hari ini kita akan melaksanakan coaching ya Bapak ya. Iya, baik. Iya. Apa sih yang ingin disampaikan? Katanya ada yang ingin disampaikan. Betul sekali ibu. Jadi begini ya bu ya. Saya tuh di akhir-akhir ini tuh kadang-kadang suka nggak apa namanya ya, kurang baik juga dengan diri saya pribadi, khususnya ketika melihat di kelas pas mau masuk itu anak-anak itu malah kok kenapa pada tiduran gitu. Maunya itu ya minimal anak itu ya ketika ada guru masuk itu tolong misalnya perhatikan etikanya dan sebagainya, di dalamnya duduk rapi dan sebagainya. Ini malah tiduran aja bu. Saya juga bingung nih bu, kenapa bisa model sampai seperti itu gitu aja anak-anaknya gitu. Padahal sebelumnya juga udah diinformasikan bahwa ini pelajaran bapak, tolong kalian tuh udah rapi, duduk dan sebagainya. Ini anak-anak itu pada tidur aja gitu. Sebagian ada yang loncat-loncat juga gitu ya. Ini malah tiduran di belakang, padahal seharusnya digunakan untuk belajar. Di pojok baca itu malah karena itu digunakan untuk pada tiduran gitu. Pada tahu jadwalnya itu pelajaran hari ini pelajaran bahasa Indonesia, tapi anaknya kadang-kadang masih aja tidur seperti itu. Bisa juga bingung bu, kamu gimana gitu. Itu aja bu permasalahannya. Iya, jadi ada sikap anak-anak yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya Pak. Betul ibu. Kalau Bapak sendiri nih dari perbincangan kita ini apa yang nantinya Bapak harapkan setelah kita berbincang ini? Ya setelah berbincang-bincang ini tentunya pastinya harapannya anak itu ketika proses pembelajaran itu jangan seperti yang tadi saya ucapkan bu, tidur dan sebagainya. Anak itu maunya duduk yang rapi gitu, hanya semangat untuk melaksanakan kegiatan ini belajar mengajar. Tahu mungkin bu ya, anak-anak sekelas tingkat SMA itu beda dengan anak SD, SMP gitu ya. SMA itu seharusnya lebih paham, lebih ngerti juga gitu ya. Tapi ini kok seperti itu gitu. Harapannya ya kembali kepada anak itu sendiri, minimal anak itu ya lah udah siap gitu untuk pembelajaran. Itu aja bu. Jadi kalau menurut Bapak sendiri nih, kesiapan anak belajar itu ya Pak ya, kalau saya tulis antara rentang 1 sampai 10, kesiapan anak dalam belajar itu menurut Bapak ada di rentang berapa? Menurut saya kalau dia ada rentang skala 1 sampai 10 yang saya pantau sekarang ini kurang lebih bu ya, ini di posisi 6 menurut saya bu. Posisi 6 ya. Di posisi 6 ya Pak ya? Posisi 6 ya. Kalau nanti targetnya nih inginnya berubah ke posisi berapa nih? Kalau dari 1 sampai 10 sekarang ada di 6, inginnya ke posisi berapa? 10. Ya, baik bu, target pastinya yang terbaik pasti bu seperti itu. Ya makanya ini target ini sebagai yang saya mau itu ya di skala 9 bola untuk apa namanya? Target saya tercapaian target ke 9 itu ibu. Jadi target ketercapaiannya ada di angka 9 yang dimulai dari sekarang di angka 6 seperti itu ya. Kalau boleh saya tahu nih, Bapak pernah melaksanakan mengidentifikasi gitu masalah ini kenapa sih terjadi? Saya pernah mengidentifikasinya bu dengan anak gitu kan ya, padahal kan pertemuan itu bukan satu kali.
awalnya suka dikomunikasikan dulu dengan anak, dengan ketua kelasnya gitu kan ya, bagaimana kesiapan yang baik dan benar, kemudian di kontrak mengajarnya juga ada gitu kan ya. Tapi namanya juga anak mungkin ya ada lelah atau bagaimana, saya juga bingung tadi yang sampaikan dari awal gitu kan. Seperti itu gitu. Saya berpikir bahwa ini kenapa kok bisa seperti itu, apakah anaknya memang tidak mau belajar atau bagaimana gitu. Ya heran juga gitu, karena ini bukan pertama kalinya, ini sering dilakukan oleh anak tersebut gitu. Ini berulang-ulang, setelah saya komunikasi dengan guru yang lain juga sama, kadang-kadang anak itu seperti itu, nyeleneh juga ada, kemudian nah itulah akhirnya saya sebagai pribadi, sebagai tenaga pengajar gitu kan ya, ada rasa tergugah juga dalam diri gitu kan ya, apakah memang posisinya saya belum tersampaikan atau bagaimana gitu, atau mungkin hanya menguji kesabaran saya pribadi gitu Bu. Nah itulah akhirnya itu yang mungkin yang saya sampai sekarang itu melekat dalam diri, kok kenapa bisa seperti itu. Iya, jadi Bapak sendiri masih bingung ya Pak ya, ini alasan anak-anak berbuat seperti itu tuh kenapa gitu. Sudah bertanya ke guru lain dan mendapat jawaban yang kurang lebih sama gitu. Tapi Bapak pernah nggak mencoba mengatasinya gitu, misalkan dengan melakukan apa gitu terhadap anak-anak? Iya baik Bu. Ini hal yang paling baru ini mungkin ya Bu ya, yang pernah saya alami untuk supaya anak tidak seperti itu, kita coba digugahkan kembali gitu ya, diinformasikan kembali keyakinan kelasnya yang sudah dibuat persetujuan gitu ya, mencoba kolaborasi dengan memang guru yang mungkin punya seganda tanggung jawab juga dengan anak tersebut. Nah itulah yang strategi itu, meyakinkan dulu, mengingatkan dulu, membacakan dulu apa yang sudah pernah kita sepakati bersama gitu kan ya, diinformasikan ya, takutnya anak itu mungkin juga lupa atau bagaimana. Jadi strateginya itu yang saya dikomunikasikan lebih utama dengan ketua kelasnya gitu kan ya, dengan wali kelas gitu Bu, salah satunya mungkin lebih dekat juga dengan anak tersebut ketika di kelas gitu kan. Nah, itu Ibu. Jadi dengan wali kelas pernah mencoba mengadakan kolaborasi, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah anak-anak itu ya Pak ya. Kalau dengan itu apa sih namanya, pernah mencoba dengan keyakinan kelas dan yang bekerja sama dengan wali kelas gitu, atau dengan cara lain mungkin yang pernah Bapak coba gitu. Mungkin dulu ketika ada peristiwa seperti ini Bapak juga pernah mencoba hal lain enggak selain dengan keyakinan kelas dan kolaborasi dengan wali kelas? Iya baik Bu. Ini Bu ya, pernah juga disampaikan sudah jauh-jauh hari gitu hanya ketika itu muncul antisipasi ketika itu muncul anak sehingga banyak tiduran itu, mencoba saya itu sampaikan jangan masuk pelajaran Bapak gitu, masuk pelajaran Bapak kenapa gitu hanya. Ya kamu kan seperti ini, harus selalu menghargai, antara bagaimana menghargainya siswa kepada guru juga bagaimana harus mengayomi gitu, mengarahkan, mendidik dengan baik kepada siswanya. Tolong kamu juga harus ngerti, harus paham posisi itu kamu berangkat dari rumah itu tujuannya untuk belajar, bukan untuk tidur gitu. Pernah saya juga di anaknya sampai suruh di luar aja lah, belajar mandiri di luar gitu ya, di luar, biarkan mau di perpustakaan, mau di masjid, juga silakan aja kalau memang itu yang terjadi. Akhirnya tempat mental juga buat saya sebagai pendidik gitu, kadang-kadang itu nyampe enggak gitu yang disampaikan oleh saya itu kepada anak itu gitu, nyampe. Apalagi setelah SMA kadang-kadang iya di depan, di belakang tertawakan atau bagaimana gitu. Nah itulah Bu, luka itu yang namanya saya sebagai tenaga pendidik di SMA Negeri 1 enggak sebenarnya Bu ya. Itu aja Bu. Kalau boleh saya konfirmasi sedikit nih, tadi Bapak bilang anak-anak itu di depan bilang apa, di belakang mungkin bilang apa gitu. Artinya Bapak juga mencoba berkomunikasi dengan anak berarti. Iya, ada komunikasi dengan anak gitu. Makanya di kelas itu ada komunikasi, makanya namanya juga anak gitu Bu ya. Iya di depan atau belum tentu di belakang, kadang-kadang itu terjadi. Misalnya apalagi tadi yang disampaikan dari awal setelah tingkat SMA itu, aduh, suka ada curi muka dua suka ada muka dua gitu ya. Nah itu Bu, karena anak-anaknya udah dewasa ya Pak ya. Dewasa. Kalau menurut Bapak sendiri sih, dari beberapa hal yang pernah Bapak coba sih, ada nggak yang minimal memiliki nilai keunggulannya ini gitu?
kalau pakai cara yang ini mah keunggulannya ini. Jadi kelemahan dan kekurangan dari cara-cara yang pernah Bapak coba itu ada nggak? Baik Bu, dalam pola pembelajaran tentunya mungkin Bu ya, cara bagaimana kalau kita lihat gitu ya, dalam proses pembelajaran memang karena anak itu salah satunya kultur yang berbeda gitu, bagaimana kita harus juga memaknainya, memanusiakan manusia itu harus seperti bagaimana. Saya udah percoba seperti itu gitu hanya dengan berbagai kultur yang berbeda, dengan berbagai karakteristik gaya belajar juga yang berbeda. Tentunya ya itu makanya di sini biar rasa cemas untuk mengantisipasi anak seperti itu salah satunya saya juga pernah coba sebagai guru gitu artinya diklasifikasikan istilahnya dulu ya sesuai dengan minat belajar anaknya itu sendiri gitu artinya itu Ibu. Jadi dari beberapa yang pernah Bapak coba itu yang paling ini ya Pak, yang paling berhasil. Bisa dicoba lagi untuk itu menyelesaikannya, ini menurut Bapak gimana? Bisa Bu, dilihat dari konteks pola belajar dan materi ajarnya yang disampaikan. Yang pernah saya coba juga di kegiatan teh prosedur contohnya Bu ya. Memang anak seperti itu kalau kita lebih dekat mungkin ya Bu ya ke arah untuk pembelajaran supaya kita juga enak di ya Bu, salah satunya itu dilihat atau disimak atau didengar atau diperhatikan gitu artinya lihat, tanya ke anaknya, kamu senangnya apa, gemarnya, kamu gemarnya ini, silakan kamu yang gemarnya seperti itu silakan berkolaborasi berkumpul dengan orang seperti itu. Pernah dilakukan seperti itu Ibu ya, pernah gitu ada dalam pelajaran teks prosedur gitu di bahasa Indonesia kelas 11 gitu. Iya. Kalau saya melihat nih Bapak jadi mengidentifikasinya nih kayaknya solusi ini yang paling tepat untuk anak-anak seperti itu ya Pak? Iya. Jadi mau dicoba lagi atau bagaimana? Dicoba lagi Bu, mungkin solusi yang paling tepatnya saya tentu harus berpihak pada murid aja Bu. Tadi yang saya sampaikan di awal bahwa materi ini tuh harus dilihat dari kesiapan anak dulu aja. Ya ini kalau misalkan anaknya udah siap belajar ini dengan saya, kamu mah harus berkumpul dengan si A, saya akan coba seperti itu. Misalkan sebenarnya sepak bola, silakan kamu perhatikan bagaimana sepak bola, tapi ini ada kaitannya nggak dengan bahasa Indonesianya, dengan prosedurnya, langkah-langkahnya mungkin. Kayak si kelompok ini mas sukanya misalkan berhijab contohnya. Ya mungkin dengan cara langkah-langkah bagaimana memakai hijab yang baik dan benar, mungkin itu kelompoknya itu. Tapi nanti akhirnya kita bisa kembali lagi kepada tujuan pembelajaran bahasa Indonesia dengan prosedur itu solusi paling tepat, mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik. Luar biasa sekali Bapak nih. Kapan nih mau dicoba lagi? Insya Allah Bu akan coba nanti ketika proses belajar mengajar, karena ini kan sebentar lagi minggu ini mau kegiatan PSAT gitu Bu ya, PSAS. Tapi mudah-mudahan nanti di semester 2 hasil kajian seperti ini saya akan coba terapkan, mudah-mudahan ada yang terbaik buat diri saya pribadi dan buat anak sendiri untuk kemajuan bersama gitu. Luar biasa Bapak, saya akan menantikan hasilnya ya Pak ya. Mungkin Januari bisa dicoba, nanti Februari bisa dilihat. Kita ngobrol-ngobrol lagi bulan Februari, barangkali Bapak ada waktu. Insya Allah Bu, saya mungkin nanti bisa ngobrol lagi dengan Ibu. Terima kasih Bu ya, luar biasa. Iya, terima kasih, saya terinspirasi. Saya juga kan sering menemukan masalah yang seperti itu ya, kurang lebih sama gitu. Jadi dari perbincangan ini saya malah mendapat inspirasi dari Bapak dan ilmu dari Bapak. Insya Allah bermanfaat buat saya Pak. Terima kasih atas waktunya. Karena waktu juga mungkin mau hujan juga, kita tutup ya Pak ya. Iya. Terima kasih Bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah saya simak juga bagaimana tadi proses coaching yang Ibu lakukan, bagaimana tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu berikan kepada coach Ibu ya. Nah di sini saya juga ingin mengkonfirmasi dulu ya sebelumnya. Nah, bagaimana ya menurut Ibu performa yang ingin dicapai tadi? Saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot. Nah itu menurut Ibu sendiri bagaimana ya sudah pertanyaan-pertanyaan yang keluar itu? Sejujurnya ya Pak ya, saya itu
ingin apa ya, ingin coach itu tadi mengungkapkan beberapa solusi, beberapa rencana aksi gitu. Tujuannya sih saya ingin menggali mana yang lebih diyakini bahwa itu akan berhasil gitu, seperti itu. Kesulitan saya ya, saya sulit memang seperti tadi saya bilang, saya sulit mengajukan pertanyaan untuk mengarahkan ke arah sana gitu. Jadinya mungkin ada pertanyaan yang berulang atau jawaban yang berulang. Jadi karena keraguan-raguan saya juga sih, ini kan betul nggak sih arahnya seperti itu gitu, seperti itu Pak. Jadi ya belum maksimal lah, belum maksimal. Berusaha memenuhi alur tirtanya, tetapi pasti ternyata belum maksimal. Sebelum maksimal yang gue rasakan ya. Iya. Nah, kalau yang saya tangkap tadi sebagaimana hasil observasi ya. Sebelumnya saya izin dulu kepada Ibu ingin menyampaikan ya hasil observasi saya. Silakan Bapak silakan. Ya. Bagaimana yang saya tangkap dan saya hasil observasi tadi ya, bagaimana pembukaannya yang sangat hangat, sangat baik yang Ibu tadi. Terus juga tadi dari alur tirtanya, dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah ada semua dari sana, sudah muncul pertanyaan-pertanyaan yang berbobotnya juga. Kalau menurut saya yang Ibu ajukan itu sudah bagus, menurut saya sudah baik. Yang Ibu bagaimana cara menggali permasalahan yang tadi kunci yang hadapi seperti itu. Terus juga tadi menanyakan dulu apakah ada pengalaman yang serupa yang pernah dialami seperti itu ya tadi. Terus juga ada yang di rencana aksi ya, juga mengaitkan juga apakah sudah ada rencana aksi yang pernah dilaksanakan seperti itu. Terus juga tadi menanyakan yang terakhir ya untuk ditanggung jawab, mengkonfirmasi lagi kapan ini dilaksanakan. Yang saya tangkap seperti itu, yang alur tirtanya itu sudah tercapai semua. Menurut saya juga dari pertanyaan berbobotnya sudah muncul, sudah bagus sekali menurut saya. Sudah dikembangkan. Terima kasih. Bagus menurut saya. Terima kasih. Ya. Nah, sekarang kalau dari tanggapan Ibu dari hasil observasi saya, tanggapannya bagaimana? Terima kasih Bapak. Saya sendiri memang mencoba memenuhi semua unsurnya gitu. Tetapi ya itu, kalau Bapak menilai bagus, terima kasih. Mungkin ya apa ya? Ya inginnya dikembangkan aja sih seperti itu. Dikembangkan mungkin pertanyaan-pertanyaannya sama apa ya? Karena terbatas juga waktu mungkin ya Pak ya. Jadi tidak utuh mungkin seperti itu. Iya. Dan apa ya, satu lagi jujur ya, saya itu kasusnya unpredictable gitu Pak. Tidak tuh saya prediksi gitu. Saya pikir kasusnya kasus yang kalau saya menganggapnya itu tadi, saya sering menemukan yang seperti itu, tapi saya sendiri jarang menganggap itu sebagai hal dalam tanda kutip masalah gitu. Iya gitu, seperti itu. Nah mungkin yang selanjutnya ya dari yang rencana yang dibicarakan. Nah ini kira-kira untuk selanjutnya rencana apa yang akan dilakukan setelah tadi udah kucing juga observasi lagi ya, hasil observasi yang akan dilanjutkan, dan juga mungkin ada kompetensi yang lain yang ingin Ibu kembangkan. Rencana selanjutnya karena coaching ini sangat bermanfaat ya Pak ya. Rencana saya selanjutnya yang melatih keterampilan saya untuk jadi coach gitu. Rencananya kompetensi yang ingin ditingkatkan semuanya sih inginnya gitu. Karena kehadiran penuh juga kadang-kadang saya suka kadang-kadang nggak ada aja gitu sebentar gitu. Jadi nggak fokus gitu. Jadi tiga-tiganya ingin saya tingkatkan. Dan mungkin untuk nanti untuk kompetensi lainnya bisa kita diskusikan lagi ya jika ada kesempatan. Ya untuk sekarang hasil observasi sudah saya sampaikan, mungkin juga sudah nanti ada yang tidak lanjutnya rencanakan. Untuk observasi saya sekarang mungkin dicukupkan sekian ya Ibu ya. Juga terima kasih juga atas waktunya bisa saya menyampaikan hasil observasi.
Sama-sama. Iya. Terima kasih juga ya, sama-sama. Kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.